Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Poppy Amalia Pavitra. Di sini saya selaku mahasiswi Universitas Surabaya atau UBaya dari Fakultas Bisnis Ekonomi atau FBE. NRP saya 130119040. Di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian tengah semester saya dari mata kuliah kewarganegaraan kelas paralel C4. Nah, tentunya saya bersama kalian untuk memenuhi tugas video blogger dari kewarganegaraan ini dengan topik kegiatan sosial dari bencana alam atau penyakit endemis. Untuk topik penyakit endemik atau bencana alam, di sini saya tidak luput mengambil topik dari berita yang sedang hangat benar di media massa, di media cetak, dan media lainnya, yaitu tentang virus corona. Virus corona tersendiri biasa disebut dengan COVID-19, ialah virus yang sangat berbahaya yang pertama kali muncul di kota Wuhan atau di negara Cina. Kelelawar ialah hewan yang diperbincangkan oleh para masyarakat. Karena kelelawar, muncullah beberapa virus, yaitu virus corona atau COVID-19 yang sekarang sangat menyebar luas di penjuru, bahkan di Indonesia. Wuhan ialah kota dengan masyarakat yang budayanya sangat tidak memperdulikan adanya kandungan dari makanan yang mereka santap. Jadi, karena Wuhan mengonsumsi adanya hewan yang tidak lazim, seperti halnya kelelawar. Dan virus corona ini merupakan virus yang sangat berbahaya. Dan perbedaan dari adanya gejala virus maupun flu, batuk, pilek, dan demam tidak berdasarkan dari adanya suhu badan, melainkan orang-orang yang terjangkit dan terbukti dari adanya virus corona ini bisa dinyatakan setelah masa inkubasinya selama 2 minggu. Baru bisa kita periksa dan dinyatakan bahwa positif atau negatif dari terkena virus corona ini. Awalnya memang hanya terjangkit di kota Wuhan atau di Cina saja. Akan tetapi sekarang telah menyebar luas di seluruh penjuru, bahkan di Indonesia ini. Mengapa terjadi? Karena penyebaran virus corona ini tidak hanya dari cairan yang dikeluarkan kemudian tertular, akan tetapi apa yang pasien sentuh dari barang, tempat, apapun itu akan bisa menularkan sebuah virus untuk pasien-pasien lainnya. Bisa dikatakan kontak udara juga termasuk dari penularan virus ini. Virus corona atau COVID-19 telah meluas ke penjuru negara lainnya. Itu dikarenakan adanya perseseorangan atau suatu kelompok yang telah berkunjung dari negara Wuhan, kemudian mereka balik ke negaranya masing-masing dengan membawa virus tersebut secara tidak sadar, akan menularkan virus tersebut secara massal. Dan data yang terlansir pada tanggal 26 Maret 2020 di web Kominfo telah menayangkan sejumlah data pasien yang terjangkit oleh virus corona di wilayah Jawa Timur. Di sini tertulis bahwa 190 pasien dalam pengawasan, 2.540.000 orang dalam pantauan, 5 sembuh dan 2 meninggal. Dan pada saat ini ada data yang terlansir juga untuk 51 pasien telah terkonfirmasi positif corona. Di antaranya di kota Surabaya ada 31 orang, di kota Magetan ada 8 orang, di Sidoarjo ada 5 orang, di Malang ada 6 orang, dan 1 orang di Blitar. Dari data yang terlansir tersebut, pemerintah negara Indonesia telah melakukan adanya pencegahan penyebaran COVID-19 atau virus corona ini secara meluas dengan adanya social distancing atau lockdown
untuk para masyarakat, yaitu para masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah dengan menjaga kebersihan, yaitu untuk meminimalkan juga kontak langsung atau komunikasi langsung dengan masyarakat lainnya. Di sini telah tercatat, pemerintah pun menyediakan adanya 132 rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 atau virus corona ini untuk penanganan pasien yang telah positif terjangkit virus ini. Nah, di sini pemerintah Kota Surabaya contohnya, selain menghimbau masyarakat untuk berdiam di rumah, untuk melakukan pencegahan penyebaran secara meluas, biasa disebut dengan lockdown atau social distancing, pemerintah Kota Surabaya juga memperketat adanya pendatang, seperti halnya di daerah Cito, untuk berplat nomorkan L atau selain Surabaya, mobil atau motor tersebut diperiksa satu persatu, mulai dari suhu tubuh dan kepentingannya, apakah sangat mendesak atau tidak. Lalu, pemerintah Surabaya kini telah melakukan adanya penyemprotan disinfektan sepanjang jalan, serta melakukan physical distancing berupa penutupan jalan, contohnya pada Jalan Raya Darmo, Surabaya. Sidoarjo pun juga menerapkan adanya sistem tersebut, yaitu di sekitaran alun-alun Sidoarjo. Nah, selain itu, para penduduk dari kota Surabaya dan sekitarnya pun mulai berinisiatif untuk tidak menunggu reaksi pemerintah terhadap desanya, melainkan para penduduk juga melakukan adanya penyemprotan disinfektan di tempat mereka tinggal. Hal itu juga membantu pemerintah untuk mengurangi adanya kekhawatiran, mulai dari aksi pemerintah maupun aksi penduduk menyemprotkan disinfektan ini. Seharusnya tiap individu pula juga melakukan adanya aksi di mana menjaga adanya penyebaran luas, di antaranya menjaga kebersihan tubuh, sering mengganti pakaian, juga bisa membersihkan badan dengan mandi. Karena tidak semua penularan virus ini berasal dari tangan, melainkan udara yang mengandung virus juga menempel pada pakaian kita. Selain adanya upaya dari para penduduk tersebut dan penanggulangan dari pemerintah, yaitu lockdown, dengan berada di rumah untuk beberapa waktu selama virus ini masih merajalela, tanpa kita sadari, dengan berada di dalam rumah bukanlah suatu upaya, melainkan bisa menjadi tempat penyebaran virus karena diri kita sendiri. Terbukti, bila mana kita melakukan aktivitas di rumah dengan memegang peralatan rumah, perabotan rumah, uang, dan lain sebagainya, tanpa kita sadari juga, benda yang kita pegang bisa menjadi mengandung adanya virus corona tersebut. Maka, kita dihimbau untuk menjaga kebersihan tangan kita. Kebersihan awal tidak sekedar dengan air biasa, melainkan ada 6 tata cara cuci tangan, yaitu diantaranya step pertama, ratakan dengan kedua telapak tangan. Step kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Step ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Nah, step keempat, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Step kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Step keenam, gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Nah, itulah cara cuci tangan yang baik untuk menghindari adanya kuman-kuman yang menempel setelah beraktivitas di rumah maupun di luar ruangan. Di sini, adapun permintaan masyarakat akan suatu barang mulai meningkat. Masker, hand sanitizer, dan lain-lain contohnya. Namun, di balik adanya pernyataan itu, adapun para penjual-penjual yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan untung, seperti halnya dengan menaikkan harganya.
dan dengan cara nakal, yaitu mengolah masker bekas secara ilegal. Di sini, ada pun upaya dari beberapa penduduk yang ikut dalam melawan kondisi seperti ini, dengan cara melakukan kegiatan sosial, yaitu dengan membuat masker sendiri, kemudian membagikan masker. Adapun beberapa artis juga melakukan adanya open donasi, di mana ada yang untuk kepentingan rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan. Sekian dari saya, stay calm and be safe. Dah.